Biasanya di dalam mitologi-mitologi dunia, mereka tuh punya world tree atau pohon dunia. Pohon dunia ini direpresentasikan sebagai pohon kolosal yang menopang langit sehingga menghubungkan langit, dunia terestrial, dan dunia bawah melalui akarnya. Di mitologi Cina, mereka punya Janmu. Di mitologi Hindu ada Aswata. Di mitologi Mongol, mereka ada Modun. Di mitologi Nordik, Yggdrasil. Seperti yang udah kalian familiar ya. Yggdrasil ini adalah sebuah pohon sakral yang punya ukuran luar biasa. Dia pohon besar yang tumbuh di kekosongan primordial Ginnungagap. Dia nyatuin 9 dunia yang udah pernah aku bahas, 9 dunia di mitologi Nordik di video aku yang sebelumnya. Udah lama sih. Monggo cek itu dulu kalau misalnya kalian penasaran. Nah, 9 dunia ini secara singkat aku sebutin ya. Ada Asgard, Alfheim, Nidavellir, Midgard, Jotunheim, Vanaheim, Niflheim, Muspelheim, dan Helheim. Pohon ini juga dinamain Mimamit sama masyarakat Nordik kuno yang berarti penyangga alam semesta. Yggdrasil juga punya 3 akar yang menjulang ke atas menuju Niflheim, Jotunheim, dan Asgard. Di dasarnya ada 3 sumur, yakni Udarbrunn atau sumur nasib yang diairi sama para non. Masih inget nggak non ini apa? Non ini nih 3 perempuan tua yang ngejaga Yggdrasil. Mereka tuh penenun nasib. Nasib-nasib, takdir-takdir kalian ditenun sama non. Hvergelmir yaitu tempat tinggal Nidhogg, naga yang menggerogoti akarnya pohon Yggdrasil, dan Mimisbrunn atau sumber kebijaksanaan. Karena ukuran besarnya, ada beberapa makhluk yang tinggal di cabang-cabang Yggdrasil yang aku tadi udah sebutin, naga Nidhogg ya di akarnya. Ada juga seekor burung, elang, dan juga ada tupai. Ada juga 4 rusa jantan, Dain, Valin, Duneir, dan Duradror yang ngerumput di daun Yggdrasil, melambangkan 4 mata angin. Tapi di video kali ini aku bakalan ngebahas secara spesifik tentang sang tupai Yggdrasil yang bernama Ratatosk. Siapa itu Ratatosk? Ratatosk adalah seekor tupai yang nganter pesan di pohon Yggdrasil di antara elang bijak yang posisinya si elang tuh ada di puncak pohon. Dan Nidhogg, si naga yang ada di akar. Jadi dia pengantar pesan antara puncak dengan akar. Sang elang merepresentasikan langit, cita-cita spiritual yang tinggi dan cita-cita yang luhur. Dan Nidhogg merepresentasikan sifat siklus kehancuran dan penciptaan. Ratatosk ini dia sangat enjoy dengan pekerjaannya karena si elang dan si naga ini tuh saling gak suka satu sama lain. Mereka saling menghina gitu di antara pesan-pesan yang disampaikan oleh si tupai. Nah, si tupai ini juga jadi kompornya mereka. Ratatosk muncul di ketiga titik referensi sastra utama untuk mitologi Nordik, yaitu The Codex Regius, The Poetic Edda, dan Edda. Jilid-jilid ini mencakup abad ke-13 dan ke-14 yang berisi kumpulan puisi dan legenda anonim yang mendahului kristenisasi budaya Nordik. Namanya sendiri diambil dari 2 kata, yaitu Rata dan Tosk, yang berarti cula. Dengan demikian, Gudbrandur Vigfusson memberikan arti cula penjelajah atau cula pemanjat untuk nama tupai itu. Dalam karya seni lukis kuno, dia digambarin sebagai tupai merah dan punya telinga yang sangat panjang. Sifat Ratatosk digambarin sebagai pembuat onar, pembuat masalah. Dia tuh seneng bikin orang ribut gitu. Terus ngompor-ngomporin, nambahin kata-katanya sendiri pas nyampein pesan antara sang elang dan juga sang naga. Beberapa sarjana percaya kalau Ratatosk mungkin punya ambisi yang lebih gede dari sekedar membuat hubungan antara elang dengan Nidhogg semakin memburuk. Dalam beberapa tafsiran, Ratatosk niat untuk menghancurkan pohon kehidupan, pohon Yggdrasil, karena dia nggak punya kekuatan yang cukup buat menghancurkannya sendiri. Makanya dia memanipulasi elang dan naga untuk menyerang pohon dengan menjadi perantara mereka dan memiliki kesempatan untuk saling menyerang. Dengan cara nyebarin informasi salah ke keduanya,
dia kayak ngomporin gitu buat ngegedein masalah. Dia nyampein pesan ke Nidhogg tentang elang yang ngejelek-jelekin dia. Jadi sang naga tuh terus menggerogoti bagian akar itu karena kesel, dengan tujuan supaya pohon itu nantinya tumbang dan nimpa sang elang. Lalu Rathatos balik ke elang dengan pesan kalau Nidhogg itu lagi menggerogoti pohon itu dengan tujuan untuk melukai sang elang. Sang elang kemudian mulai motong-motong ranting Yggdrasil sehingga ranting-rantingnya tuh berjatuhan nimpa si Nidhogg. Terkadang tupai ini juga menggerogoti pohon kehidupan, dikunyah gitu pakai giginya. Rathatos pada dasarnya tuh berusaha buat memprovokasi dan bikin kabar palsu buat ngancurin seluruh kehidupan yang bersumber dari Yggdrasil. Kecil-kecil jahat ya. Peran Rathatos sebagai pembawa pesan antara elang di puncak Yggdrasil dan Nidhogg di akarnya, dia punya posisi unik di kosmologi Nordik nih. Dia nggak terbatas pada satu alam jadinya, atau satu karakter yang statis. Sebaliknya, Rathatos melintasi seluruh ketinggian Yggdrasil sehingga dia bisa berinteraksi dengan semua alam yang dihubungkan sama pohon kosmik ini. Pergerakan yang nggak henti-hentinya antar alam ini memberikan Rathatos perspektif komprehensif tentang kosmos. Dia terlibat sama alam surgawi, dunia bawah, yang nunjukin keterhubungan mendalam dari berbagai domain berbeda ini. Dalam buku mitologi Teutonic oleh Jacob Grimm, salah satu Grimm Brothers, dia mikirin tentang makna yang lebih dalam dari peran Rathatos dalam mitologi Nordik. Dia nyimpulin bahwa tupai ini membantu menjaga keseimbangan Yggdrasil. Emang dia nyebabin ketegangan dan kehancuran, tapi hal ini bikin pohon tetap lurus dan memungkinkannya buat bertumbuh lebih jauh. Dia bisa dilihat sebagai simbol pergerakan abadi dan energi yang gak kenal lelah. Perjalanannya yang tiada akhir antara puncak dan dasar Yggdrasil mungkin ngelambangin siklus hidup dan mati yang tiada akhir dan keadaan yang terus berubah dalam kosmos. Peran Rathatos sebagai provokator mungkin bisa dimaknai sebagai komentar atas peran konflik di alam semesta. Konflik dalam banyak tradisi filosofis nggak serta-merta dipandang sebagai aspek negatif, melainkan sebagai kekuatan pendorong di balik perubahan dan juga transformasi. Rathatos dengan memicu ketegangan antara elang dan naga bisa dilihat sebagai katalisator evolusi kosmik yang mewujudkan konsep keseimbangan. Dalam kosmologi Nordik, harmoni bukanlah tentang perdamaian mutlak, melainkan tentang keseimbangan kekuatan-kekuatan yang berlawanan. Rathatos di dunia seni dan hiburan. Dalam seni dan hiburan masa kini, dia muncul di Marvel Comics sebagai penjahat super yang dilepasin sama Loki buat nyebarin ide dan rumor kacau di bumi. Tupai ini juga muncul dalam berbagai novel fantasi, termasuk karya Neil Gaiman seperti Norse Mythology, di mana dia digambarin dengan segala kejayaannya. Dalam serial komik The Unbeatable Squirrel Girl, Rathatos nih muncul sebagai karakter yang terkait dengan Squirrel Girl. Tapi penggambaran Rathatos dalam serial ini tuh beda banget sama mitologi Nordik. Dalam komik-komik ini, dia dulu dikonsep ulang sebagai penjahat super, bukan sebagai pembawa pesan atau sosok yang netral. Dia digambarin sebagai entitas kosmik dengan kekuatan besar dan kecenderungan untuk melakukan kekacauan dan kerusakan. Rathatos versi ini adalah musuh yang tangguh, seringkali menimbulkan masalah dan nyoba ganggu tatanan alam. Rathatos juga adalah karakter populer dalam video game Smite. Dia nih karakter yang diklasifikasikan sebagai assassin. Gerakannya cepat, kemampuannya juga bisa ngasih damage burst. Gameplay Rathatos berkisar sama kelincahan dan keserbagunaannya. Dia punya kemampuan yang berbasis biji pohon ek buat melesat di sekitar medan perang, ngasih damage ke musuh, sekaligus dengan cepat bisa kabur dari situasi berbahaya. Dalam video game God of War, Rathatos berfungsi sebagai panduan dan sumber informasi bagi protagonis Kratos dan Atreus. Dia ngasih petunjuk, bimbingan, komentar tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia saat mereka ngelakuin perjalanan melalui alam semesta. Penampilan Rathatos singkat, tapi seringkali lucu, berkontribusi sama penceritaan game dan nambah kedalaman dunia mitologi Nordik yang disajikan dalam God of War. Dalam seni visual, Rathatos sering muncul dalam karya-karya yang terinspirasi dari mitologi Nordik, baik dalam lukisan maupun ilustrasi-ilustrasi minimalis. Itu dia seputar tentang Rathatos. Nggak bisa terlalu panjang sih, karena ya memang informasi yang didapat cuman segitu aja tentang tupai yang bolak-balik di pohon Yggdrasil. Cuman menurut aku gemes banget sih, menarik untuk dibahas karena ternyata dia punya deep meaning di balik
cuman bolak-balik aja ngomporin si Nidhogg dan sang elang gitu, tapi ada maknanya, makna dalam yang tersembunyi di balik mitologi Nordik itu, yaitu sebagai pencipta keseimbangan antara dunia kosmik yang ada di mitologi Nordik. Gimana kalau menurut kalian, apakah ada meaning lain dari karakter Rathatos ini? Boleh komen di kolom komentar. Karena udah lama juga ya aku nggak bahas mitologi Nordik. Kayaknya terakhir aku bahas itu adalah yaitu 9 dunia di mitologi Nordik. Atau Tyr ya. Kayaknya 9 dunia deh. Mulai abis sih pembahasan mitologi Nordik ini. Kalau Greek mythology, mitologi Yunani kayaknya masih banyak banget yang bisa dibahas. Kalau mitologi Nordik sepertinya sudah menipis. Nggak tahu sih, kalau kalian masih setuju nggak aku membahas mitologi Nordik? Ada request? Komen di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Di mitologi Hindu ada pohon ini juga dinamain Mima. Dia nyimpulin bahwa tupai ini menjaga sekaligus dengan cepat bisa kabur dari situasi barat.